Hai semua. Hai. Selamat 17 Agustus. Hai. Merdeka. Selamat merdeka. Oh, merdeka. Selamat. Pulang yuk. 17 Agustus. Hai semua. Merdeka. Jangan belum. Selamat 17 Agustus. Merdeka. 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 Selamat 17 Agustus. Merdeka. Hari Merdeka semuanya. Indonesia tuh hari ini udah 76 tahun. Tahu gak semuanya? Enggak. Wow. Oke, di episode ketiga, episode pada ngobrol kali ini kita bahkan pertama kalinya beraktivitas komplit satu tim. Yeay. Wow, unbelievable. Wow. Sebelum kita mulai podcast ini, kita ada perkenalan diri dulu yuk semuanya satu-satu. Aku duluan ya. Hai semua, nama aku Yanka, aku founder dari Pada Pemuda. Aku Anya, dan aku content writer di Pada Pemuda. Hai guys, aku Sasha, aku tim public relation di Pada Pemuda. Hai guys, aku Ula, aku juga sama kayak Sasha, tim public relations. Hai guys, aku tim graphic designer di Pada Pemuda. Hai guys, aku Menis, part of graphic design team di Pada Pemuda. Hai semua, aku Indira, aku bagian dari graphic design team sama Pada Ngobrol. Halo semua, aku Ica, aku sebagai host and editor of Pada Ngobrol. Halo semuanya, gue Rajif. Ya, Rajif aja. Ya, halo semua, gue Kinan. Ya, itu aja. Hai. Annyeonghaseyo. 저는 Ananda입니다. Cita-cita saya menjadi penulis karena itu yang aku suka. Nah, episode kali ini tuh spesial untuk 17 Agustus karena Hari Indonesia Merdeka. Kita tuh bahkan lakuin hal-hal terkait dengan Indonesia dan kemerdekaannya. Jadi bahkan ada quiz, debate, sama fun facts juga nanti. Tapi sebelum kita mulai, kayaknya ada yang mau pantun deh tadi. Siapa sih? Wih. Tangan ya. Pagi hari ngopi di titik temu. Ketabrak mobil jadi amnesia. Wow. Cakep. Sayang, sebenarnya aku cinta kamu. Wih. Tapi nggak sebesar cintaku pada Indonesia. Oh, belum ya? Wih. Baru. Aku mau kasih tahu kalian fun facts tentang kemerdekaan Indonesia, oke? Kalian tuh tahu gak sih, dulu tuh Soekarno diculik sama geng gitu namanya Menteng 31. Did you guys know that? Kalian tahu gak tentang itu? Tahu dong. Tahu. Coba dong ceritain Ula, tahu Ula. Jadi kan banyak tuh ya hatersnya Soekarno. Karena dia itu visi misinya tuh beda sama orang-orang Indonesia yang berbeda-beda tersebut. Nah, itu tersebut menjadi asinasi apa sih namanya? Asinasi itu nggak ada. Nengas Dengklok apa beda? Iya itu dia. Tuh lu tahu Menis, coba ceritain Menis. Jadi tahu. Pas mau merdeka itu ada dua tim apa ya namanya? Ada yang perkumpulan. Golongan tua sama golongan muda. Nah, golongan tua itu mau merdeka, tapi mereka nungguin di-approve sama Jepang dulu. Sedangkan golongan muda maunya merdeka sendiri. Nah, kan Soekarno itu termasuk golongan tua. Nah, sedangkan golongan muda pengen merdeka secepat mungkin. Jadi akhirnya mereka nyulik Soekarno biar bisa segera merdeka secepat mungkin gitu. Tuh lah, bener. Tepuk tangan untuk Menis. Juta rupiah. Ingat. Terus kalian tahu gak? Kalian coba dong tebak one of the major reasons kenapa kita bisa merdeka sekarang. Selain tokoh dari sosok dari Wikana itu. Kalian tahu gak kenapa? Karena Jepang dibom.
Iya. Iya, benar. Iya tahu, tapi beneran Hiroshima and Nagasaki bombing itu one of the major reasons kenapa Japan went back to their country. Terus jadi kita merdeka. Gitu, guys. Keren kan fun facts-nya? Kalian harus baca-baca. Sekarang quiz ya. Oke, aku udah bagi kalian sebagai tim. Yang baju warna putih satu tim, yang baju warna merah satu tim. Tapi Rajiv tuh harusnya di tim merah, tapi dia nggak punya baju warna merah, jadi baju warna merah. Tim merah kita ada Diva Prima Putri, Ica, Menis, Kinan, dan Rajiv. Tim putih ada Indira, Sasha, Anya, sama Ananda Handsome Kid Wonderful. Nah, Kid lagi kan baca. Itu lagi. Pertama. Serius. Oke. Apa perintah pertama dari Soekarno saat dia jadi presiden? Aduh. Makanan perintahnya. Iya makanan. Tapi apa? Like the specific one. Aku dapat sate. 50 tusuk sate. Enggak tahu. Searching. Parah banget. Ya udah. Point 1 ke tim putih. Sate. Udah Rajif. Telat. Oke. Kedua. Tolong baca full Pancasila. Saya bisa. Baca. Raise hand. Bacain. Anda. Cara nge-stop itu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Ya. 4. Ya udah, Kerakyatan Gugur. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gugur. Ngelek gugur. Ngelek. Udah berarti ganti. Tadi siapa yang mau baca proklamasi Pancasila? Menis. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Gugur. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asik. Ya. Siapa nama presiden ketiga di Indonesia? Apa Ula? Aku. Oke. Gus Dur. Habibie. Kinan silakan Kinan. Baharudin Yusuf Habibie. Nah, ya benar. Yeay. Aduh. 2 poin. Pencipta lagu kemerdekaan dengan judul Hari Merdeka diciptakan oleh siapa? Siapa Raji? Oh, Diva. Indonesia Raya or Hari Merdeka? Hari Merdeka. Wage Rudolf Supratman. Bukan anjir, bukan. Salah. Kok gue ngelek tadi, maaf. Ananda dulu. Hussein Mutahar. Nah, ya benar. Aduh, ngelek lagi gue jitak nih wifi. Iya benar. Berarti sekarang seri ya, putih. Hari apa pas 17 Agustus tahun 1945? Hari apa? Mbak. Apa? Nyontek Bu. Hah? Rabu. Enggak salah. Mau. Diva. Iya, Diva. Minggu. Enggak. Menis. Iya, Menis. Jumat. Nah, iya benar. Tuh kan. Deket. Soalnya abis itu Soekarno sholat Beda 2 Jumat. hari kok, beda 2 hari doang. Asik, udah tahu tuh. Beda 2 hari. Siapa presiden RI ke-5? Megawati. Ya benar. Itu siapa tuh tadi? Kinan ya? Ngan. Nama perkumpulan yang ngeculik Soekarno. Tadi gue udah sebut di Menteng awal-awal. 31. Ya benar. Gimana? Gila, kita di carry Kinan. Oh ingat sih.
Tapi kalian overall kayak ini gak belajar sesuatu gak? A thing or two lah dari quiz ini. Belajar. Yes. Belajar nih, belajar. Mengingat Belajar. Ingat lagi. Jadi, Oke. Refresh. Nah, sekarang abis quiz kita ada permainan debat nih. Nanti tim putih lawan tim merah, oke? Aku bakal kasih kalian topiknya. Aku kasih tahu kalian yang tim pro, yang tim kontra. Kalian pilih dong dari 1 sampai pilih antara 1 sampai 3 sama 3. Aku mau pilih topik soalnya. Topiknya nanti ada 3. Tapi 2. aku mau tahu aja. 2. Oke. 2 adalah bubur diaduk lebih enak daripada bubur tidak diaduk. Tim merah adalah, guys, maaf, ini enggak terlalu kayak ada relasi sama kemerdekaan Indonesia, tapi ini kayak untuk fun-fun aja karena kita masih mencoba bawa taste Indonesia ke permainan ini, oke? Culture Indonesia ke mainan ini, oke. Tim kontra adalah yang tim yang nggak setuju kalau bubur tuh lebih enak diaduk adalah tim putih. Tim merah yang pro, yang pro yang agree kalau bubur tuh lebih enak diaduk. Oke? Gue lebih setuju kalau misalnya bubur diaduk. Ya mau gimana namanya debate. Terus lu sekarang lagi makan bubur. Gue lagi makan bubur kan jamur enoki ya. Dari tadi kan gue bilang. Gue jadi lapar bubur deh. Apa gue beli ya? Oke. I will give you 5 minutes untuk discuss. Siap. Nanti aku bakalan judge siapa yang bakal menang. Oke? Discussion starts now. Menurut gua kenapa bubur harus dicampur, karena biar semua komponen makanan yang ada di mangkok itu semua kecampur biar cita rasa buburnya lebih enak. Terus menurut KBBI mengaduk adalah mencampur. Jadi otomatis kalau kita lagi makan, kan kita tuh kayak ngambil satu-satu terus dimakan, terus di mulut juga tercampur. Jadi apa bedanya diaduk sama enggak? Kayak mau menambahkan. Selain itu kalau misalnya diaduk, semua rasa kan tercampur sempurna rata. Jadi kayak mau ayamnya, cawenya itu juga bisa merasakan kayak bumbu dari bubur tersebut ataupun kecapnya. Udah gitu, kalau misalnya diaduk, itu lebih mudah dicerna, lebih mudah sampai di lambung karena dia lambung kita nggak perlu kerja 2 kali. Ini teori soto ya. Gue lebih setuju kalau misalnya bubur itu nggak dicampur, karena seru ada lapis-lapisannya gitu kan ya. Jadi buburnya dulu, terus habis itu ada ayam, habis itu ada bawang, kerupuk. Terus kan ya kalau misalnya dicampur semua bahan-bahan semuanya itu kan nanti jadinya lembek. Kan itu nggak enak, apalagi kerupuk. Kerupuk kan kerenyes harusnya gitu kan ya. Kan crunchy gitu. Jadi kalau misalnya layer-layer itu terpisah dan tercampur, essence buburnya itu tidak terasa gitu loh. Nah, kita lihat dari originnya ya. Kenapa mas-mas tukang bubur gitu, kenapa nggak ngasihnya buburnya udah pasti campur aja? Enggak kan? Masih rapih gitu kan? Ya, karena emang sebenarnya itu semuanya itu sudah di it's written. Emang harusnya begitu. Tukang buburnya emang semua proposal, semua prosedur emang harusnya berjalan seperti itu. Semua komunitas tukang bubur udah menyetujui. Kalau misalnya kalian imagine, kalian ngambil dapat bubur udah keaduk, kan katanya kayak jelek banget kan ini. Menurut kita juga bubur kalau nggak diaduk itu kelihatan estetiknya dan meningkatkan nafsu makan sampai 30% menurut riset. Terus kalau misalnya makan nasi goreng pun nggak mau kalau telurnya dicampur karena nggak ada yang bikin nafsu makan. Jadi benar banget kenapa tukang buburnya ngasih buburnya belum keaduk. Kalau emang lebih enak karena nggak kelihatan nafsu makannya. Oke, saya menolak. Aku juga debat. That's right. Emang benar kalau misalnya dikasih itu, nih kenapa? The reason kenapa tukang bubur yang ngasih secara utuh dan kayak nggak langsung diaduk adalah yang jelas karena meningkatkan nafsu makan dan estetika kan. Kan kita nggak mungkin dikasih makanan yang kayak bentukannya udah nggak jelas. Tapi
kalau misalnya kita makan gak dicampur, esensi makan buburnya nggak bakal berasa. Kenapa dia ngasih utuh? Karena biar kita tuh experience ourselves rasanya kayak mencampur bubur itu sendiri. Itu adalah esensi makan bubur. Kalau nggak kayak ini bukan bubur, sama aja kayak makan nasi sama lauk. Jadi it's a different thing. Itu bukan bubur kalau nggak diaduk gitu. Pertama, kenapa komunitas bapak-bapak, abang-abang ataupun ibu-ibu bubur ayam nggak mencampur itu karena kalau dicampur lebih rentan atau lebih gampang basi makanannya kan, jadi nggak bisa tahan lama. Sedangkan kalau misalnya pisah-pisah ya awet lebih lama dan bisa menjaga kualitas setiap komponen dari bubur. Kedua, kenapa makan bubur yang tadi Indira bilang lapis-lapis, kan bubur ayam itu suatu kesatuan. Kalau dipisah-pisah ya udah pesen bubur aja, nggak usah bubur aja sama ayam goreng gitu. Terima kasih. Oke guys, time's up. Menurut saya lebih baik kita makan nasi goreng daripada makan bubur. I'm going to give you guys 1 menit, each team 1 menit untuk nge-conclude everything. Tapi yang harus ngomong tuh cowok. Oke, 1 menit 30 detik ya. 1, 2, 3. Baik, seperti yang dikatakan oleh Menis, bubur kalau nggak diaduk gitu kan. Jadi menurut saya bubur kalau nggak diaduk jadi Bukan gitu. Aku kamu skripnya. Kalau diaduk akan menciptakan rasa-rasa yang menurut saya kalau bubur tidak diaduk akan menciptakan rasa yang lebih dari setiap bahan-bahan yang diberikan oleh tukang bubur, karena tukang bubur mau naik haji. Oke, 1 menit 30 detik. 1, 2, 3, mulai. Nah, jadi kan masyarakat Indonesia dari dulu udah terbiasa hidup gotong royong. Maka dari itu bubur itu akan diaduk menunjukkan satu kesatuan masyarakat Indonesia. Sedangkan bubur nggak diaduk itu menunjukkan baca bu sifat individualis dengan yang Indo, menunjukkan rasa. Bubur diaduk pun dari dari sisi sains pun emang lebih bagus dari sisi sains ya, soalnya karena diaduk itu jadi lebih mudah dicerna di lambung kita, di perut kita. Bener. Ya kan? Di sisi sains pun jadi karena bubur diaduk pun tuh lebih bagus. Reputasi dunia dengan bubur itu harus bersatu. Kenapa bersatu? Iya. Karena dunia aja bersatu. Pasangan orang aja bersatu. Kalau bubur itu nggak bersatu, dia nggak akan bersatu. Karena kaki kan 2 tuh. Iya, harusnya bisa satu-satu tuh. Ya kan? Kaki kan 2. Nah, kenapa kalau kaos kaki 1 kan nggak bisa kan? Kalau beli baju, karena bajunya itu 1. adalah bergabungnya Tidak 1. 2, kalau 2 kembang. 1 dan 1 bergabung. Gitu loh maksud saya. 2. Bergabung apa? Bergabung bubur diaduk. Bubur diaduk. Bergabung 2, cuma Kayak aku bisa bilang kalau pemenangnya itu kali ini warna putih ya. Jadi ya putih punya. Apaan ini? Filosofi kita nggak didengar. Apaan ini? Kita bubur nggak diaduk tuh objection. menunjukkan sifat individualisme kan. Sedangkan itu kayak nggak Indonesia banget. Kita dari Indonesia apa? Bersatu. Kita gotong royong. Indonesia tuh gotong royong. Benar, gue mau nanya dari tim merah. Rajif, tadi lo tuh bawa relationship, perhubungan orang. Katanya nggak bisa cuma 1. Emang itu kenapa, Rajif? Coba jelasin lagi. Lihat nih, kan kalau orang hanya bersatu kan dia ini kan pergi kan. Nah, kenapa dia pergi kan? Dia kalau pergi sama siapa? Cara sendirian nggak bisa gitu kan? Dan ntar kalau dia sendirian dia jalannya sama siapa? Ya sama orang lagi. Nah, kalau dia cuma 1 kan, dia kan cuma sendiri kan, kayak, aduh, aku sendirian. Aku sama siapa? Nggak bisa gitu. Oke, lanjut. Apakah lompat karung adalah permainan yang tepat untuk dimainkan pada Hari Merdeka? Kalian yang tim merah adalah kontra, tim putih adalah pro. Mulai. Mau mulai?
Enggak, aku tadi nanya. Nggak ada yang mulai. Ya, lomba lompat karung itu permainan yang tepat untuk 17 Agustusan karena permainan itu ikonik gitu kan ya, legendaris gitu. Jadi sudah termasuk dalam kultur 17 Agustus dari zaman dahulu kala. Oke, untuk menambah Indira, nih ya, untuk menurut riset, balap karung sangat baik untuk kesehatan tubuh. Salah satunya adalah membakar kalori. Selain itu, balap karung juga sangat baik untuk melatih otot lengan, bahu, dada, serta betis. Manfaat lain dari balap karung adalah membantu meningkatkan koordinasi dan keseimbangan tubuh Anda. Oke, benar-benar. Aku juga mau nambahin. Nah, produksi karung di Indonesia itu banyak banget loh, guys. Jadi kayak di Indonesia banyak banget kan beras-beras yang kayak udah habis, terus karungnya, ya masa dibuang? Kan itu waste dong. Jadi makanya kita daur ulang, jadiin game, jadiin permainan, dan karena itu makanya karung-karung itu nggak nganggur gitu loh. Jadi ada fungsinya selain ngangkat beras. Oke. Saya tidak setuju nih, karena yang pertama, ada banyak banget orang-orang, salah satu di antara banyak lomba yang diadakan di 17 Agustus, itu balap karung yang banyak memakan korban sampai cedera. Nah, selain itu, pada zaman dahulu, sejarawan sempat menolak lomba tersebut, karena lomba balap karung dianggap warisan kolonial tuh tidak mendidik. Selain itu, menurut sejarawan, lomba balap karung mengingatkan pada masa kelam masyarakat di zaman penjajahan. Karung gon itu merupakan bahan pakaian yang digunakan orang pribumi pada masa penjajahan dulu. Jadi itu sama aja, kita kayak mengingatkan kita pada masa kelam kita gitu. Aku mau nambahin. Oke. Jadi sebenarnya nilai balap karung itu memiliki nilai filosofi sebagai hadirnya penjajah Jepang di tanah air. Jadi dengan kita main balap karung itu bukannya kita mengingat dengan cara yang tidak baik, tapi malah dengan cara yang baik. Karena pada waktu itu masyarakat itu belum mampu membeli pakaian. Akhirnya mereka menjadikan karung goni sebagai alternatif. Balap karung ini menyimbolkan semangat para pejuang yang rela berjuang meskipun dalam kondisi yang nggak nyaman untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Dengan ini balap karung itu menyimbolkan semangat dari rakyat Indonesia dari dulu, dan kita mengingat dengan cara yang baik. Oke, makasih. Maaf guys, aku on cam sebentar karena nge-lag. Pernyataan Ananda tadi, karena kan dia bilang meningkatkan kerjasama, padahal menurut saya enggak. Kenapa? Karena balap karung tuh enggak ada kerjasamanya, kayak lu nggak masuk satu karung berdua. Yang ada kayak... Bukan begitu, Ibu. Bukan begitu maksud saya. Bukan begini. Oke. Siap. Bapak, balik dulu Bapak ke kursinya, Bapak. Bapak, balik dulu, Bapak. Bapak, duduk dulu, Bapak. Pertama gitu ya. Terus saya lompat gitu kan. Terus saya balik lagi. Ayo, next. Terus beli pocong. Gitu. Begitu maksud saya ya. Gitu. Iya, tadi gue mau ngomong tentang yang masalah cedera gitu. Tapi pas gue research lagi, kenapa semua artikel yang gue baca pro balap karung jadi nggak jadi. Oh guys, berarti menurut artikel aja balap karung itu tepat kan? Ini sisi yang kontra loh. Ini sisi yang kontra loh. Kita kontra balap karung. Kenapa balap karung harus ditiadakan? Aku tahu. Karena buat penyandang difabel mereka tersingkirkan, mereka marginalized. Itu. Marginalized, denger nggak lo? Anda marginalized nggak lo? Marginalized lo. Topik terakhir. Topiknya adalah kenapa Indomie nggak enak. Oke. Tapi kan Nggak ada. Oke, kalian untuk ini spesial tim merah sama tim putih representatif satu-satu sweet yang menang bisa defend kenapa Indomie itu enak. Kalau yang kalah, kalian harus ngomong kenapa Indomie itu nggak enak. Oke? 3, 2, 1. Aduh, Rajif senyumannya kayak... Oke, berarti Diva tadi menang. Berarti Diva yang tim merah adalah yang kenapa Indomie enak. Dan tim putih akan menjelaskan kenapa Indomie itu nggak enak. Oke?
Sebenarnya nggak usah ada yang didebatin sih, karena kita semua tahu Indomie itu enak. Oh! Wow. Gue personally suka makan Indomie, tapi karena debatnya gue disuruh nggak setuju. Jadi gue minta maaf ya Indomie, I love you Indomie. Kalau mau sponsor aja nggak apa-apa. Oke, gini, kalau masalah MSG itu kan berarti sehat atau enggak. Di sini pertanyaannya Indomie enak apa enggak? Ya udah jelas enak lah. Nih lu belum makan aja, nyium aromanya udah nusuk hidung. Sopan pertama Udah keras gurih, tenggorokan, lezat. bro. Emang, jadi Indomie selera aku. Ananda lu gimana sih? Oke, gua mau jawab. Ya. Oke, jadi dari tim putih kita nggak pernah mengatakan kalau Indomie secara personal itu nggak enak, tapi kita ngomong secara umum. Banyak kesalahan besar yang bisa terjadi kalau kita memasak Indomie atau mie instan dengan tidak benar, rasanya jadi nggak enak. Tapi aku sendiri suka Indomie guys, jadi please jangan dihujat, oke? Nah, begini, kalau kayak gitu yang disalahin jangan Indominya, tapi itu skill masaknya. Maka dari itu Indomie di belakang packagingnya ada tutorial cara memasaknya. Nah, iya. Dan juga Itu udah Indomie dikasih sekarang lihat bisa kalau dijadikan misalnya kelembekan, makanan berarti dia nggak banyak. baca. Iya. Makanya kita harus memudayakan membaca, guys. Sebenarnya itu lidah orang tuh semuanya beda ya. Pasti mungkin ya yang nggak nyampe ke mayoritas setujui kalau misalnya Indomie nggak enak. Tapi kan rasa itu subjektif. Jadi ada orang yang merasa kalau misalnya Indomie itu nggak enak. Dan harusnya kita masih apresiasi kan opini mereka itu. Ya mungkin semua mie bisa dibilang enak. Tapi ada mie yang lain yang misalnya lebih enak seperti samyang, ramen. Tapi secara umum, segaris besarnya, mayoritas bilangnya enak. Jadi enak. Terus, kita juga nggak bilang mie lain nggak enak kan. Kita di sini ngomongin Indomie enak apa enggak, which is enak. Gitu. Kalau kalian sadari, Indomie itu pengertian banget bagi kita orang Indonesia ataupun di luar Indonesia yang memiliki lidah berbeda-beda kan. Tadi lidah orang beda. Mungkin orang A ini bilang, ini micinnya kedikitan, jadi makannya nggak enak Indomie. Terus satu lagi, kecapnya kedikitan, makanya Indomie itu nggak enak. Emang dari sananya udah nggak enak, mixturnya udah nggak enak gitu. Saya ingin menyangka. Aku juga mau. Ica, silakan. Kita harus pertama, kan tadi bilang brand-brand luar emang enak juga, tapi kita sekarang kan lagi 17 Agustusan, kita harus memberdayakan brand lokal kan, yang udah go internasional. Terus yang kedua, Indomie itu nggak cuma satu rasa, 2 rasa, 3 rasa, tapi banyak banget, dan itu bisa disesuaikan sama selera makan atau preference lidah masing-masing. Saya ingin menambahkan, selain itu kalau misalnya dibilang kayak kecapnya kurang atau mungkin kelebihan, nah kalau misalnya kurang, kita bisa akal-akalin dengan cara kita mie-nya masak, nggak usah semuanya. Jadi dikit-dikit kecapnya berasa lebih banyak, itu tergantung kitanya aja menyesuaikan diri. Kalau misalnya Enggak dari pakai kecap rumah aja, kan bisa. Iya, selain itu Kalau kan dari kecap rumah berarti originalnya udah nggak enak dong, udah nggak komplit dong. Itu kan nggak enak, tapi kan itu sudah enak, tapi kurang cukup menyesuaikan dengan Iya kan lidah orang-orang beda kan, mungkin menurut Iya. dia. Nah, itu poin Nah, asli selain orang itu, beda. Nah, tapi kan bukan artinya kurang, maksudnya ya kurang, tapi kan ada gitu, tersedia gitu kan, maksudnya kan. Enggak dong, nggak tersedia dalam Indominya sendiri. Indomie harusnya tanggung jawab. Kan ini Ya tapi kan nggak semua orang lidahnya Daripada sama kayak makan orang. Indomie kita makan bubur mau nggak? Ya, time's up. Sekarang enggak, time's up. Sekarang aku bakal kasih 1 menit untuk cowok-cowok untuk conclude. Oke, sekarang kali ini Rajif dan Kinan dulu yang conclude, baru Ananda. Oke, 3, 2, 1, mulai. Oke, untuk memfinalisasikan jadi konklusinya argumen kita udah nggak bisa debat lagi. Kita udah nggak usah debat lagi kalau Indomie itu adalah mie terenak di dunia, dan Indomie itu udah menjadi salah satu identitasnya Indonesia, dan Indonesia itu tidak komplit kalau tidak ada Indomie. Dan tidak bisa didebatkan lagi kalau Indomie itu tidak enak karena semua orang pasti suka Indomie. Dari aspek secara besar pun di seluruh dunia tuh orang-orang tuh lebih kenal Indomie. Mereka pasti brand-brand lain di Indonesia pasti kurang kenal karena ya emang kurang disebarluaskan di luar negeri, karena yang paling banyak itu Indomie di luar. Nah, dan selain itu masalah MSG dan sehat atau tidak sehat itu tidak menjadi masalah karena kita bisa
tetap memakan Indomie mungkin sekali seminggu atau 2 minggu sekali. Kali seminggu. Jadi tidak ada masalah. Udah. Ananda sekarang conclude, Ananda silakan. Ini kan sebenarnya semuanya jadinya ngomongin kalau pendapat mayoritas lebih memilih Indomie enak atau enggak kan. Jadi ini semuanya dari suara mayoritas. Tapi yang tadi Ica bilang, mayoritas lebih setuju kalau Indomie enak. Tetapi kan itu mayoritasnya cuma ya beradaptasi di Indonesia kan. Bisa aja mayoritas orang Amerika nggak enak Indomie, mau orang Jepang itu nggak enak. Karena ya banyak nih yang lain yang lebih enak gitu sebenarnya. Dan ini kan kita kepengennya ngomongnya in general ya, berarti harusnya juga bisa dikonklusi dari ya country lain gitu loh. Dan juga yang kedua, belum tentu mayoritas itu yang paling benar. Bisa aja kayak gini, kemarin last time yang vote-nya untuk Trump sama Hillary, lebih banyak vote Trump. Ya, Trump itu yang paling bagus nggak menurut kalian? Enggak kan? Itu cuma karena kalah vote, tapi belum tentu supporter Trump itu relevant, ngerti nggak sih? Guys, ini sebenarnya jujur aja ini tiebreaker karena tadi kalian apa namanya? What is it? Tie. Apa sih? Tie itu apa sih bahasa Indonesia? Seri. Ya, seri. Nah, jujur gue nggak bisa pilih siapa yang menang. Jadi nanti gue gojekin aja semuanya ya. Guys. Sebelum kita end sesi hari ini, kalian tuh bangga gak dengan Indonesia sendiri sekarang? Indonesia akan lebih dikenal. Indonesia number one and the world. Gue yakin kita anak-anak muda Indonesia punya potensi untuk menjadi future leader yang membawa Indonesia yang ke jejak yang lebih jauh lagi, lebih dikenal dengan. Jadi itu saja buat episode 3 daripada ngobrol yang spesial edisinya buat 17 Agustusan. Semoga kalian suka episode ini, semoga kalian ketawa, kalian bisa tahu fakta-fakta tentang Indonesia, tentang kemerdekaannya. Semoga kalian suka satu tim kita ya, dan look forward kepada tim yang mungkin sedikit lebih besar setelah recruitment. Yes, nah selain itu juga kalian bisa continue untuk ikutin kita ke episode-episode selanjutnya dengan follow our Instagram @padapemuda, or also you can listen us in Spotify di Pada Ngobrol. And see you guys in the next episode. Bye. Dadah. Bye bye.